Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Renrik Romansyah Suherman dan saya sendiri Romawan Wahyudin, ingin menjelaskan tentang tunagrahita dan hasil observasi kami dari Sekolah SLB Bina Kasih beserta dokumentasinya untuk memenuhi tugas pendidikan inklusi di SD. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Anak berkebutuhan khusus ini juga sering dikenal dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya. Akibatnya anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini sukar untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Anak tunagrahita bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang mempunyai kelainan karena penyimpangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sikap maupun perilaku secara kognitif. Tunagrahita merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seorang anak yang mengalami hambatan sehingga dia tidak mencapai tahap perkembangannya secara optimal. Dalam klasifikasinya, anak tunagrahita mengarah kepada aspek indeks mental inteligensinya. Indikasinya dapat dilihat angka hasil tes kecerdasan, seperti IQ 0-25 dikategorikan idiot, IQ 25-50 dikategorikan imbecile, dan IQ 50-75 kategori debil atau moron. Dalam kasus ini, dari hasil observasi mengambil penilaian terhadap kelompok anak tunagrahita mampu didik. Anak tunagrahita mampu didik IQ 68-52 adalah anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. Karakteristik anak tunagrahita antara lain yaitu secara sosial tidak cakap, secara mental di bawah normal, kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan kematangannya terhambat. Penyebab tunagrahita, faktor genetik. Ketunagrahitaan yang disebabkan oleh faktor genetik yang dikenal dengan feniketonuria. Hal ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh gen orang tua mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein dalam tubuh, sehingga terjadinya penumpukan asam yang disebut asam fenipurifik. Faktor prakelahiran. Penyebab pada prakelahiran terjadi ketika pembuahan. Hal yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella, campak Jerman pada janin. Selain itu adanya infeksi penyakit sipilis. Faktor penyebab pada saat kelahiran. Penyebab ketunagrahitaan pada saat kelahiran adalah kelahiran prematur, adanya masalah proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, kelahiran yang dibantu oleh alat kedokteran, beresiko terhadap anak yang akan menimbulkan trauma pada kepala, terjadinya kelahiran prematur yang tidak tahu atau kurangnya mendapatkan perawatan dengan baik. Faktor penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja. 1. Ibu saat mengandung tidak menjaga pola makan. 2. Keracunan sewaktu ibu mengandung. Dan 3. Kerusakan pada otak sewaktu lahir, misalnya sakit pada anak seperti demam tinggi, hingga kejang, batuk pilek yang tidak berkesudahan, ataupun lahir prematur. Yang selanjutnya jenis-jenis tunagrahita. Di sini yang pertama ada tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan juga disebut dengan moron atau debil. Menurut skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52. Sedangkan menurut skala Webster memiliki IQ antara 69 sampai 55. Anak tunagrahita masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana dengan bimbingan dan didikan yang baik. Yang kedua, tunagrahita sedang.
Tunagrahita sedang bisa disebut dengan imbesil, atau kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Webster. Anak tunagrahita sangat sulit untuk belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka bisa belajar menulis secara sosial, misalnya menulis nama sendiri, makanan, minuman, mandi, dan memakai baju, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang sangat membutuhkan pengawasan yang terus-menerus agar mampu terus teringat dan mampu mengerjakan sesuatu hal yang sering dilakukannya. Yang ketiga, tunagrahita berat. Dan sini tunagrahita berat atau yang bisa disebut dengan idiot, karena IQ pada anak tunagrahita berat ini adalah kisaran 32 sampai 20 menurut skala Binet dan Webster, antara 39 sampai 52. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam hal berkaitan mandi ataupun makan. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidup mereka. Nah, di sini dampak anak tunagrahita. Yang pertama, terdapat kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, terlebih kapasitasnya mengenai hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo daripada dengan pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama mereka cenderung menghindari dari perbuatan berpikir dan lapang minat sedikit mereka juga. Yang kedua, sosial atau emosional. Nah, sini cenderung cepat lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, serta tentang perhatiannya pendek. Nah, sini dampak sosialnya, anak tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih menyamakan keberadaan tunagrahita dengan anggota masyarakat lainnya, ataupun masyarakat yang masih menganggap bahwa anak tunagrahita tidak dapat berbuat sesuatu karena tunagrahitanya. Nah, dampak kegrahitaannya dalam sosial dan emosional adalah anak tunagrahita memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial dan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Dalam pergaulannya, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Kesimpulan, tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, atau bisa disebut dengan retardasi mental. Itu dia penjelasan dari tunagrahita yang dapat kelompok kami simpulkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok.